Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampai pada tahapan pembuatan jurnal penyesuaian dari CV Raunjaya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja kita akan coba bahas untuk jurnal penyesuaian dari CV Raunjaya. Di sini sudah saya siapkan untuk dokumen penyesuaiannya atau bukti memo di sini dari CV Raunjaya. Kita akan coba bahas satu-satu untuk bukti memo yang ada di perusahaan CV Raunjaya ini. Oke, langsung saja yang pertama di sini bukti memo dokumen nomor 31 ditujukan kepada bagian pembukuan bahwa perintahnya adalah lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Yang pertama di sini dari rekening koran terdapat penambahan saldo kas atas jasa giro sebesar 325.000 dan biaya administrasi bank sebesar 150.000. Kemudian yang kedua, office supplies yang tersedia ditaksir seharga 200.000. Oke, sekarang kita coba kerjakan untuk yang pertama. Di sini kita mendapatkan pendapatan bunga di sini ya dari jasa giro sebesar 325.000 dan biaya administrasi adalah 150.000. Oke, atas bukti dokumen ini yang pertama kita akan coba buat jurnal. Kita masukkan untuk tanggal 31 Desember ya untuk bukti memo di situ nomornya MM02. Jurnal yang pertama karena kita mendapatkan jasa giro, mendapatkan uang di sini otomatis akan melibatkan akun cash in bank. Kemudian di sini ada beban administrasi bank. Oke, normalnya beban itu pasti ada di debit. Kemudian di sini ada pendapatan jasa giro. Nah, pendapatan jasa giro ini akan kita gunakan akun interest revenue atau other revenue. Ini sesuai dengan kode yang ada di nama akun yang ada di CV Raunjaya ini. Oke, di sini pendapatan bunga pakai other revenue ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk nilainya sendiri, di sini untuk pendapatan jasa gironya di sini kita dapat 325.000. Kemudian di sini untuk beban administrasi banknya adalah 150, kita masukkan ke bank service charge ini. Dan cash in banknya itu adalah selisih antara pendapatan dikurangi dengan beban ini. Dapat nilai sebesar 175.000. Itu jurnal yang pertama untuk mencatat adanya pendapatan jasa giro ini. Kemudian yang kedua, jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat adanya beban pemakaian atas perlengkapan di sini. Oke, di sini untuk office supplies ini tersedia ditaksir seharga 200.000. Nah, untuk mencari berapa beban pemakaian atau beban atas pemakaian perlengkapan ini, yang pertama kita lihat dulu untuk saldo office supplies-nya di sini. Oke, untuk office supplies di sini ada saldo itu sebesar 1.900.000. Sedangkan pada akhir periode itu ditaksir hanya 200.000 sehingga di sini ada selisih. Selisihnya di situ sekitar 1.700.000. Artinya ada beban pemakaian atas perlengkapan ini ya, perlengkapan kantor ini yaitu sebesar 1.700.000. Nah, selisih 1.700.000 inilah yang akan kita catat di jurnal penyesuaian ini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban perlengkapan di sini kita gunakan akun supplies expense ya, kode akun untuk supplies expense, nama akun supplies expense pada office supplies. Di sini jumlahnya tadi selisih adalah 1.700.000 masing-masing untuk debit dan kreditnya. Oke, selanjutnya yang kedua, bukti memo yang ke-32 di sini. Perintahnya adalah lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Bahwa untuk gaji karyawan bulan Desember ini akan dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2020 di sini. Oh, seharusnya bukan 2020 tetapi 2022 sebenarnya. Kan ini berakuntansi 2021 ya. Oke, di sini sebesar 13.500.000. Jadi gaji bulan Desember ini akan diselesaikan atau akan dibayar pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, atas penundaan pembayaran gaji karyawan otomatis di sini akan menimbulkan hutang gaji. Nah, jurnal untuk mencatat adanya pembebanan gaji pada bulan berikutnya di sini adalah kita masukkan untuk tanggalnya 31. Oke, buktinya adalah MM03 di sini ya. Jurnalnya di sini wages and salaries expense pada wages and salaries payable atau beban gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Masing-masing di sini untuk nilai debit kreditnya ini sejumlah ini 13.500.000. Oke, itu untuk jurnal penyesuaian yang kedua.
Sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian atau bukti memo nomor 33. Untuk bukti memo yang ke-33 di sini, lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Susutkan gedung dengan menggunakan metode garis lurus dan diketahui nilai sisa gedung itu 4 juta. Jadi ternyata di sini ada taksiran bahwa nilai gedung setelah penyusutan itu diketahui nilai sisanya hanya 4 juta. Sedangkan umur dari gedung tersebut itu diperkirakan 20 tahun. Nah, untuk menghitung berapa nilai beban penyusutan per tahun di sini, yang pertama kita lihat dulu untuk nilai saldo gedung sendiri, atau di sini untuk gedungnya adalah office building at cost. Oke, di sini untuk nilai gedung sendiri itu nilainya adalah 28 juta. Kemudian di sini ternyata pada akhir periode itu dinilai hanya 4 juta. Nah, di sini kita disuruh menghitung berapa nilai penyusutan dengan umur ekonomis 20 tahun. Oke, metode yang kita gunakan di sini adalah garis lurus. Maka untuk menghitungnya ini kita hitung di sini langsung sama dengan ya. Jadi nilai gedung ini, saldo gedung ini dikurangi dengan nilai sisa ini 4 juta. Ya. Oke. Nilai gedung ini dikurangi dengan nilai sisa. Oke, dibagi dengan umur ekonomisnya 20 tahun. Ya, dibagi dengan umur ekonomis. Didapat 1.200.000 di sini. Nah, inilah nilai penyusutan per tahun yang akan kita catat di jurnal penyesuaian ini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya penyusutan atas nilai gedung itu di sini adalah depreciation expense office building pada akumulasi depreciation office building. Nilainya itu adalah 1.200.000 masing-masing untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Jadi ini didapat dari nilai saldo dari gedung sendiri. Tadi adalah 28 juta ya di sini. 28 juta nilainya, kemudian dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomisnya 20 tahun sehingga didapat saldo di sini beban penyusutan adalah per tahun 1.200.000. Oke, itu untuk bukti memo yang nomor 33. Sekarang kita masuk untuk bukti memo yang ke-34 di sini. Oke, untuk ke-34 di sini bunyinya adalah lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Susutkan peralatan dengan menggunakan metode garis lurus dan diketahui nilai sisa peralatan. Ini kita disuruh lihat daftar peralatannya. Oke, sekarang kita lihat di sini untuk daftar peralatan dari CV Raunjaya. Peralatannya di sini lihat di soal. Oke, di sini ini adalah daftar aktiva tetap. Oke, untuk office tadi nilainya 28 juta. Nah, perhatikan di sini untuk equipment, berarti ini yang kita cari. Di sini ada lemari arsip, itu umur ekonomisnya 15 tahun. Kemudian untuk nilainya sendiri di sini adalah 3.650.000. Kemudian meja kerja ini 20 tahun, umur ekonomisnya dengan nilai di sini 2.600.000. Komputer, kursi tamu. Oke, ini coba kita hitung di sini. Nah, karena metode yang kita gunakan adalah metode garis lurus, maka rumusnya di sini cukup nilai kos ini, biaya ini atau nilai dari lemari arsip ini dibagikan dengan umur ekonomisnya. Maka di sini kita akan coba gunakan rumus lemari arsip, berarti nilai kosnya ini dibagi dengan umur ekonomis. Oke, dapat 54 salah ini. Berarti ini dibagi ya. Dibagi dengan umur ekonomis didapat nilai 243.333 rupiah. Sekarang kita lihat yang bawahnya. Ya, untuk meja kursi 130.000, untuk komputer itu 937 dan untuk kursi tamu itu penyusutannya adalah 380. Sehingga total di sini ya, untuk menghitung total di sini. Oke. Total nilai beban pemakaian di sini atau penyusutannya itu sebesar ya, didapat nilai 1.690.833. Nah, nilai ini yang kita akan masukkan ke dalam jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya penyusutan atas peralatan itu kita masukkan dulu untuk tanggalnya 31 MM05 ya, ini urutannya 0405, kita lihat lagi di sini. Ya, yang ini ya. Oke. Atas nilai penyusutan peralatan di sini kita gunakan akun depreciation expense equipment pada akumulasi depreciation
equipment. Nilainya tadi adalah 1.690.833 sesuai dengan perhitungan yang ada di tabel penyusutan equipment ini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen bukti memo yang nomor 35 di sini. Ya, di sini untuk bukti memo yang 35, di sini bukti memo bunyinya adalah lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut, bahwa di sini ada bis yang sedang beroperasi yaitu tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari, di mana hari perjalanan yang sudah terpakai adalah 10 hari. Di sini kita disuruh memperhitungkan upah sopirnya saja. Oke, dari jumlah kilometer bis yang sudah terpakai masing-masing adalah 3.000 km per bis. Jumlah biaya operasional bis yang dibebankan di bulan Desember adalah sebesar 9.800.000 untuk 3 buah bis. Jadi untuk bukti memo yang ke-35 di sini per tanggal 31 Desember ternyata di sini ada bis yang masih beroperasi. Di mana operasi bis itu beroperasi mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 2 Januari. Berarti masih dalam proses perjalanan. Nah, karena berhubung pada akhir produk kita harus membuat laporan keuangan pembukuan di sini, maka otomatis di sini kita suruh memperhitungkan upah sopir per tanggal 31 Desember, di mana di sini diperhitungkan bahwa perjalanan yang sudah terpakai itu adalah 10 hari. Jadi tanggal 22 ya sampai tanggal 31 Desember berarti yang sudah terpakai adalah 10 hari. Nah, kita disuruh di sini menghitung berapa nilai upah sopir selama 10 hari itu. Kemudian dari situ kita juga harus memperhitungkan atau membebankan di sini untuk bulan Desember bahwa untuk operasional bis di sini ditaksir sebesar 9.800.000. Nah, sekarang untuk menghitung berapa nilai biaya untuk operasional sopir di sini yang terpakai sudah 10 hari, kita akan cari di sini dokumen transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas untuk membayar adanya perjalanan tanggal 22 sampai tanggal 2 Januari. Oke, di sini ada tanggal 21, dokumen nomor 22, di sini ada bukti kas keluar. Di sini perusahaan mengeluarkan pembiayaan yaitu operasional sopir dan di sini operasional sopir kenaik dan sebagainya untuk perjalanan tanggal 22 Desember 2021. Berarti inilah yang akan kita cari di sini untuk nilai supirnya di sini. Di sini perusahaan mengeluarkan itu sebesar 54 juta. Ya, 54 juta. Kemudian ini terdiri dari biaya sopir 1, sopir 2. Nah, kita di sini akan menghitung berapa nilai sopir tadi. Upah sopir ya. Di sini untuk yang pertama upah sopir ini untuk 3 bis, upah sopir 1 untuk 3 bis. Perjalanan di sini 12 hari. Yang kita perhitungkan di sini 10 hari. Karena per tanggal 2 Desember per tanggal 31 Desember ini kita memperhitungkan 10 hari. Makanya di sini untuk menghitungnya adalah kita hitung yang pertama, sopir yang pertama adalah 3 bis untuk sopir pertama. Yang kedua pun sama 3 bis. Nah, di sini lamanya adalah 10 hari. Karena per tanggal 31 proses perjalanan tanggal 22 sampai 31 itu 10 hari yang terpakai. Oke, di sini untuk indeks per harinya untuk sopir 1 ini adalah 350.000. Yang kedua pun sama. Ya, sehingga total untuk biaya sopir 1 dan 2 di sini kita tinggal kalikan saja di sini. Ya, upah sopir per hari dikalikan jumlah hari dikalikan jumlah bisnya. Oke, 10.500.000 sehingga totalnya di sini ya, totalnya di sini untuk upah sopirnya adalah 21 juta. Berarti inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa untuk operasional bisnya di sini sudah diketahui 9.800.000. Nah, yang 21 juta ini kita masukkan ke dalam akun labor expense, sedangkan yang 9.800.000 ini akan kita masukkan atau kita bebankan ke operasional bis di sini. Oke, sekarang kita masukkan jurnalnya di sini. Kita masukkan tanggal dan nomornya dulu. Kemudian jurnalnya di sini adalah labor expense, operating bus expense pada prepaid expense atau biaya diterima di muka. Masing-masing untuk labor expense kita masukkan yang 21 juta ini. Oke, yang 21 juta. Sedangkan untuk yang operasional bis ini kita masukkan yang nilai 9.800.000 ini. Sedangkan prepaid expense ini adalah akumulasi keduanya. Yaitu jurnal pertama untuk mencatat adanya beban atas beban yang sudah terpakai gitu. Nah, sekarang yang kedua
Kita akan coba catat di sini berhubung ada pemberangkatan tanggal 22, maka otomatis per tanggal 31 Desember kita akan mencatat beban yang sewa diterima di muka yang sebelumnya itu dicatat sebagai sewa diterima di muka, maka pada saat tanggal 31 Desember sewa diterima di muka itu akan diakui sebagai pendapatan. Di sini bisa kita lihat di kartu penggunaan jasa atas penggunaan bis tanggal 22 sampai tanggal 2 Januari, berarti ini atas nama SMK Negeri 1 Sumbar. Berarti yang ini. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada sewa 3 bis untuk 12 hari seperti yang tadi disebutkan di awal, dengan biaya per hari adalah 2.700.000 sehingga totalnya adalah 97.200.000. Nah, kemudian atas pencatatan ini yang sebelumnya di sini dicatat sebagai sewa diterima di muka, maka otomatis di sini akan kita catat sebagai pendapatan sewa. Nah, untuk menghitungnya di sini kita lihat. Ini jika sampai pada 12 hari pemakaian. Nah, jika yang kita hitung hanya 10 hari yang sudah terpakai, maka 3 bis ini dikalikan 12 hari. Oke, 3 ini dikalikan dengan 10 hari, kemudian dikalikan tarifnya 2.700.000. Oke, sehingga total di sini kita dapat untuk pemakaian 10 hari atau pendapatan selama 10 hari ini adalah sebesar 81 juta di sini kalau kita lihat. Ya. Ini adalah pendapatan jika dihitung untuk 10 hari. Tetapi jika 12 hari full sampai tanggal 2 Januari maka pendapatannya 97.200.000. Berhubung ini yang kita hitung hanya 10 hari ya dari yang sudah terpakai, maka otomatis di sini ada pendapatan 81 juta per 10 hari dari tanggal 22 sampai tanggal 31 Desember. Nah, atas adanya pendapatan ini atau sewa diterima muka yang sebelumnya sudah dicatat, maka otomatis ini pada akhir periode akan kita bebankan sebagai pendapatan atau akan kita alokasikan sebagai pendapatan. Nah, jurnal untuk mencatat adanya pendapatan itu, maka di sini kita gunakan jurnal. Oke, kita masukkan dulu untuk tanggal dan bulannya ya. Ya Pak, masih pakai yang ini ya. Jurnalnya di sini adalah unearned rent revenue pada rent revenue. Oke, masing-masing nilainya tadi adalah 81 juta. Oke, itu untuk jurnal yang kedua mencatat bukti memo nomor 35 ini. Oke, kemudian yang terakhir di sini untuk dokumen nomor 36. Di sini kita disuruh melakukan penyesuaian atas akun penyusutan atas bis ya dengan tabel seperti ini. Oke, berhubung metode yang kita gunakan bahwa metode untuk mencari nilai penyusutan bis itu berdasarkan kilometer. Di sini sesuai kebijakan akuntansinya. Kita lihat ya bahwa untuk penyusutan bis ini dilakukan dengan menggunakan metode kilometer yang terpakai. Sehingga di sini sudah saya masukkan, saya buatkan tabel di sini ya. Oke, di sini jenis bis untuk R1591, R1592 dan seterusnya. Maka kita akan coba hitungkan di sini indeksnya sudah ditetapkan yaitu 2000 untuk yang pertama, kemudian 2000 yang kedua juga. Untuk R1431 dengan kilometer 6450 km, kemudian indeksnya 1750. Nah, untuk menghitung berapa total nilai penyusutan di sini atas bis ini, maka kita coba hitungkan berapa antara indeks dengan kilometer terpakai ini. Oke, jadi kita hitung di sini kilometer terpakai dikalikan dengan indeksnya. Oke, kemudian kita jumlahkan ke bawah, samakan di sini. Kita copy rumusnya. Ya, sehingga total di sini adalah 57.800.000. Inilah yang disebut dengan penyusutan atas kendaraan mobil bis. Ya, ini akan kita jurnal yang 57.800.000. Oke, jurnal untuk mencatat adanya penyusutan atas vehicle atau atas kendaraan itu, maka kita masukkan di sini untuk nomor dan tanggalnya. Di sini adalah depreciation expense vehicle pada akumulasi depreciation vehicle. Masing-masing jumlahnya di sini adalah 57.800.000. Oke, setelah itu kita akan jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Jadi dapat nilai Rp188.015.833. Oke, saya rasa untuk untuk jurnal penyesuaian dianggap selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas mengenai neraca lajur.
Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.